Seperti sebuah karya seni, bangunan itu juga mencerminkan siapa perancangnya. Ya. Ambil contoh, ada namanya Frederick Silaban. Dia adalah orang yang memenangkan sayembara untuk merancang Masjid Istiqlal. Ya. Frederick Silaban, namanya susah banget ya. Frederick Silaban, ya, itu adalah orang non Muslim. Ya, ya ketebak lah ya agamanya. Kira-kira ya Kristen gitu ya. Silaban. Masjid Istiqlal itu ya saudara, kalau pernah atau kalau belum nanti bisa lihat di YouTube. Itu kan Islam sekali. Ya, namanya juga masjid. Ya. Di dalamnya itu banyak sekali penghayatan akan budaya Islam, tapi juga ada gambaran tentang keindonesiaan. Jadi tetap ada unsur-unsur Indonesianya di Masjid Istiqlal itu. Istiqlal sendiri itu artinya itu kemerdekaan atau kebebasan dalam bahasa Arab. Jadi Frederick Silaban tadi itu mencoba menggabungkan elemen-elemen modern ketika di masa pembangunan itu dengan sentuhan Islam, seperti tetap ada kubahnya, ada menara, ya. Meskipun dia adalah orang Kristen, gitu ya, tetapi bangunannya, ya, Masjid Istiqlal itu tetap melekat dengan namanya, ya, Frederick Silaban. Jadi namanya itu terus dikenang, namanya itu terus dihargai oleh banyak orang. Nah, saudara-saudara, nama yang terkenal, nama yang populer, nama yang disanjung dari talenta atau kesungguhan kita mengerjakan sebuah karya, ya, ada banyak orang menyalahgunakannya. Itu dijadikan tujuan utama. Aku mau membangun jembatan, aku mau membangun gedung tinggi, aku mau membangun tempat ibadah yang besar, supaya orang tahu, supaya orang mengenangku sebagai orang yang hebat, yang pernah ada di muka bumi. Wah, iya tuh, GKI Bumi Ayu renovasi waktu Bang Jeremy, gitu ya, atau hal-hal yang lain. Ternyata hal-hal seperti ini itu tidak hanya ada dalam ketika orang membangun gedung atau hal-hal yang sifatnya kelihatan, ya. Tapi dalam kehidupan kita bergereja, misalnya aku mau melayani, aku mau melakukan ini dan itu, aku mau berbuat baik, aku mau berdedikasi tinggi, aku maulah jadi aktivis, aku mau jadi penatua, aku mau jadi liturgos, ya, supaya orang mengenalku sebagai orang yang menopang kehidupan gereja. Wah, gimana ya kalau GKI Bumi Ayu nggak ada Bang Jeremy gitu. Aku mau berbagi dengan orang miskin, aku mau memberikan persembahan tahunan yang besar, ya, supaya namaku itu selalu dikenal sebagai orang yang dermawan, gitu ya. Nah, itu adalah semangat yang dilakukan oleh orang-orang di Babel pada saat itu. Ya, mereka merencanakan membuat sesuatu sehingga nama mereka itu bisa melegenda. Ya, di Kejadian 11 itu dicatat ya, tadi kita baca, mereka hendak mendirikan menara yang begitu besar, menara yang begitu tinggi, dan saat itu mereka tujuannya adalah untuk mencari nama bagi diri mereka sendiri. Ya, mencari nama yang dimaksud adalah Babel yang terkenal, ya, sebagai bangsa yang besar yang mampu mendirikan bangunan tertinggi dan tiada bandingnya. Tapi dampaknya adalah bangsa-bangsa lain yang melihatnya itu akan kagum, ya, harapan mereka gitu pada saat itu. Nah, tapi apa yang terjadi? Babel lalu hancur, ya. Allah membuat mereka tercerai-berai, Allah membuat mereka berantakan, dibedakan bahasa mereka satu dengan lainnya sehingga komunikasinya tidak berjalan lancar. Ya, satu dengan lain tidak memahami bahasa mereka. Akhirnya bangunan itu mangkrak, ya, dan orang-orangnya pun tercerai-berai, berserakan ke berbagai penjuru. Nah, saudara-saudara, jangan tanya ke saya bangunan yang mangkrak itu ada di mana, ya. Saya juga tidak tahu, saya belum pernah lihat, dan sepertinya saat ini sudah tidak ada, ya, mungkin sudah
habis dimakan zaman gitu ya. Tapi kisah ini tercatat di Alkitab gitu. Ya, bahwa mereka sempat mau membangun gedung yang ya harapannya mendekati Tuhan lah gitu ya, yang sangat tinggi, mendekati surga gitu. Nah, tapi semangat Babel itu selalu ada dalam setiap ruang manusia di sepanjang zaman. Ya, mau bagaimanapun di gereja pun juga terjadi. Kadangkala ada hal-hal yang membuat kita terpecah belah. Dan lambat laun kita punya keinginan masing-masing. Ya, minggu depan itu kita enggak nyampe minggu depan, hari Rabu kita akan merayakan hari ulang tahun pertama GKI Bumi Ayu. Ya, tema pelayanan setahun kemarin atau tema pelembagaan itu kan sehati untuk maju gitu ya. Nah, kan pertanyaannya, apakah betul-betul dalam setahun kemarin itu kita sudah sehati untuk maju? Ya. Atau ternyata wah dalam perjalanan 1 tahun ini saya baru tahu ternyata ibu ini maunya gini, bapak ini maunya gini, susah. Ya, masing-masing punya keinginannya sendiri, masing-masing punya kemauannya sendiri, dan ternyata di balik itu ada juga keinginan untuk disanjung dan dihargai seperti yang saya ceritakan di awal tadi. Ya. Tapi saudara, kita belajar ada situasi yang terbalik pada peristiwa Pentakosta. Ya, di Pentakosta itu adalah momen ketika orang-orang dari berbagai penjuru yang terikat dengan kultus bait suci bait suci Yerusalem, mereka datang untuk memberikan persembahan hasil panen. Jadi kalau saudara, saya sih nggak tahu ya kalau di sini, kalau di gereja-gereja lain biasanya Pentakosta itu dekorasinya ada buah-buahan, ya, hasil apa? Hasil bumi gitu ya. Bahkan saya pernah pelayanan di daerah Jawa Timur gitu ya, di GKJW, itu kambing dimasukin ke dalam gereja gitu ya, karena itu bagian dari persembahan mereka gitu. Jadi ya bernyanyi bersama kambing lah, mbe gitu ya. Nah, tapi saudara, itu yang terjadi pada saat itu. Ya, mereka memberikan persembahan hasil panen. Mungkin kalau zaman sekarang itu yang mendekati itu sebetulnya Lebaran, mudik gitu ya. Jadi dari berbagai macam kota perantauan di satu hari mereka pulang kampung. Nah, kalau kata Obama, pulang kampung nih gitu ya. Nah, orang-orang Yahudi, orang-orang yang terikat dengan bait suci Yerusalem itu, mereka pulang di hari Pentakosta. Dan disitulah terjadi peristiwa yang menggemparkan. Ya, pada saat itu orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus, ya, jadi pada saat itu kan masih Yahudi ya, Yesus tuh masih baru-baru meninggalkan dunia, masih baru-baru naik ke surga. Para pengikut Yesus itu sangat penuh ketakutan, mereka mengunci diri, ya, bersembunyilah dari ulama-ulama Yahudi gitu ya, dari pemimpin-pemimpin Yahudi. Ya. Jadi mereka pada saat itu ketika muncul di komunitas orang-orang yang sedang kumpul itu bukan dalam rangka untuk mencari nama, bukan dalam rangka untuk narsis, ya orang mereka sedang ketakutan gitu ya. Tapi mereka berkata-kata tentang peristiwa yang belum lama menggemparkan Yerusalem. Mereka hanya mau mengatakan bahwa ini loh, ada Yesus kemarin baru aja mati disalib, terus 3 hari kemudian bangkit lalu naik ke surga. Ya. Nah, tapi yang dahsyat adalah mereka berbicara dalam bahasa dan dialek yang dapat dimengerti oleh pendengarnya. Jadi pada saat itu, pada saat orang-orang Yahudi sudah terserak ke berbagai penjuru, tadi kita baca ya, ada yang sampai ke Arab. Jadi kondisi umat Yahudi yang berserakan ini jelas bukan karena mereka turut serta dalam pembangunan Menara Babel, tetapi justru karena Babel beberapa ratus tahun yang lalu mereka terserak, mereka tercerai-berai ke mancanegara, ke luar negeri gitu ya. Nah, karena sudah ratusan tahun mereka itu ada di luar Yerusalem, ada di luar Israel Palestina, mereka sudah tidak paham lagi bahasa orang-orang Yahudi pada saat itu. Ya, bahasa Ibrani ataupun bahasa Aram. Ya, mirip-mirip seperti saya lah gitu ya. Saya mungkin ngaku-ngakunya orang Batak gitu, tapi kalau diajak ngomong bahasa Batak ya sudah tidak bisa gitu ya. Karena opungnya bapak saya kan yang merantau ke
Jakarta gitu ya, itu ya 100 tahun yang lalu gitu. Jadi para rasul ini mampu berbicara, berkomunikasi dengan orang-orang yang datang ke Yerusalem bukan karena mereka kursus gitu ya, bukan karena les, tetapi karena mereka menerima karunia Roh Kudus yang dijanjikan oleh Yesus sebelum kepergiannya ke surga, yang di Injil tadi kita baca. Nah, Roh Kudus itulah yang menyatukan mereka dari berbagai pelosok, dari berbagai bahasa, dari berbagai latar belakang, sehingga mereka mengerti karya Allah yang menyelamatkan segala bangsa. Nah, saudara, kemarin kita masih ingat ya perayaan ketika Yesus naik ke surga. Yesus itu berpesan kepada para murid untuk tidak meninggalkan Yerusalem dulu. Ya, mereka harus tekun berdoa dalam persekutuan kasih. Nah, inilah sarana yang baik, sarana yang digunakan untuk Roh Kudus itu bisa berkarya. Seperti tanah yang sudah digemburkan, diberi pupuk, dibersihkan dari gulma, lalu siapa ditanam gitu. Tanaman itu tumbuh subur dan pada waktunya akan berbuah. Ya, Roh Kudus yang berkarya itu disambut dengan persiapan yang baik oleh para murid pada saat itu. Ya, dampaknya semua orang dipersatukan dan mulailah dari situ gereja berdiri. Gereja yang terdiri dari berbagai orang dengan latar belakang yang berbeda-beda. Nah, jadi saudara-saudara, di sini kita menghayati peran Roh Kudus itu bukan dari semangat Babel, ya, melainkan kebalikannya. Roh Kudus memainkan peranan penting dalam kehidupan orang Kristen mula-mula. Ya, dia mempersatukan, dia menghadirkan kehidupan kekal dalam Kristus dan membuat kehadiran Kristus itu semakin dikenal, semakin ada di dalam keseharian hidup mereka. Nah, dan Roh Kudus itu juga datang di dalam hati kita masing-masing. Roh Kudus itu juga tinggal di dalam hati orang-orang Kristen, seperti yang pernah dijanjikan oleh Yesus. Roh Kudus akan menyatakan kebenaran, Ia akan menghibur, Ia akan memberi kekuatan, Ia akan menemani para murid untuk bersaksi saat itu, dan Roh Kudus mempersatukan mereka dengan satu tujuan bahwa kita harus percaya kepada Yesus. Ya, meski Roh Kudus itu mempersatukan, ya, Pentakosta menyatukan gitu ya, tetapi bukan berarti kita harus menjadi seragam. Ya, bukan seperti itu. Roh Kudus itu tidak menghilangkan individualitas kita. Kalau ini terjadi, berarti Roh Kudus itu mengkhianati karya Allah sendiri. Karena Allah menciptakan kita masing-masing unik, berbeda-beda, tidak seragam. Nah, justru Roh Kudus mempersatukan kita yang berbeda-beda ini menjadi satu di dalam diri Kristus sambil menghargai karakter-karakter yang kita punya masing-masing. Ya, kita masing-masing diberi karunia misalnya yang berbeda-beda oleh Roh Kudus untuk digunakan dalam pelayanan kita sebagai satu gereja. Ya. Keunikan saudara mungkin mengisi keunikan saya, demikian sebaliknya. Paulus mengatakan seperti tubuh yang anggotanya berbeda untuk fungsi yang berbeda tapi punya tujuan yang sama, yaitu menjadi berkat bagi sesama dan akhirnya bisa memuliakan Tuhan. Nah, Ibu Bapak, saudari-saudara sekalian, selama pemahaman ini menjadi landasan utama dalam kehidupan kita bergereja, maka gereja kita akan terus dipakai Tuhan untuk menyelamatkan ciptaannya. Ya, tapi kalau kita menggunakan semangat Babel, ya, yang mau dikenang untuk karya pribadinya, yang mau supaya orang-orang ingat namanya, siapa yang melakukan, maka kehancuran gereja itu tinggal menunggu waktu, sama seperti Babel. Ya, gereja akan hancur berkeping-keping dan kita seperti orang-orang Babel yang ya udah hanya mengenang masa lalu sambil menyesal karena waktu itu tidak dapat diulang kembali. Ya, saudara-saudara, selamat merayakan Pentakosta. Selamat merayakan perbedaan dalam persatuan di dalam Roh Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati.